Itu WAG saya kan banyak ya Pak Hakim. Tapi yang saya buka pada saat itu saya masih ingat itu KSP mendengar. Judul KSP mendengar sama itu satu forum dari peserta forum pada saat itu kantor staf presiden dalam hal ini kedeputian 2 pernah memberikan materi begitu kepada organisasi-organisasi, tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Samarinda. Saya salah satu peserta. Dan kalau penyebutan pejabat itu lebih konkretnya seperti apa? Petinggi negara tadi, petinggi. Salah satu ya ini mungkin karena saya juga lahir darah Batak ya. Saya masih ingat terdakwa menyebut salah satu tokoh yang petinggi negara yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan. Siapa? Pak Luhut Binsar Panjaitan. Karena mungkin sama-sama Batak ya, mungkin sama-sama. Luhut Binsar Panjaitan. Benar Pak Kim. Saya teringat di situ itu yang pertama karena mungkin sama-sama Batak ya. Lalu ada juga penggalan soal terdakwa menyampaikan boneka gitu ya, presiden itu boneka atau Mas Jokowi itu boneka. Satu-satu ya, penyebutan Luhut Binsar Panjaitan yang menurut saudara tidak baik atau menjadi saudara tersinggung, apa kata-katanya mengenai Luhut Binsar Panjaitan ini? Penggalannya lebih kepada berita bohong gitu Pak, bahwa terdakwa menyampaikan ada lubang-lubang tambang yang menganga. Soal Luhut dulu. Ya, ini kaitannya dengan itu Pak. Ya, jadi ada lubang-lubang tambang yang menganga di sekitaran ibu kota yang kaitannya dimiliki salah satunya adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Apakah sebelumnya pernah melihat? Pernah. Apa dan di mana saudara pertama kali melihat video yang sama dengan yang ditayangkan di ruangan ini tadi? Iya. Saya ingat waktu itu di tanggal 22 Januari hari Sabtu. Saya berada di Samarinda. 22 Januari 22 pagi. Di mana saudara melihat? Samarinda. Di Samarinda. Itu pertama kali melihatnya. Pertama kali. Di mana dalam arti lewat media apa saudara melihat? WhatsApp group. Oh, di WhatsApp grup. Siap. Di WAG apa namanya? Nama WA grupnya apa? Itu WAG saya kan banyak ya Pak Hakim. Tapi yang saya buka pada saat itu saya masih ingat itu KSP mendengar. Judul Mendengar Samarinda, bisa lihat di situ ya. KSP mendengar sama Apa itu KSP? Mendengar itu satu forum dari peserta forum pada saat itu kantor staf presiden dalam hal ini kedeputian 2 pernah memberikan materi begitu kepada organisasi-organisasi, tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Samarinda. Saya salah satu peserta gitu majelis. nama WA grupnya KSP ini kantor sekretariat presiden itu. Iya, KSP mendengar Samarinda. Oh, KSP mendengar Samarinda. ini komunitas organisasi. Karena kenapa saya bertanya karena KSP yang mendengar kantor sekretariat presiden. Iya. Iya, itu grup peserta seminar begitu majelis. Iya. Ada perwakilan KSP di sana. Oh bukan, waktu itu panitia membuat seminar yang mendatangkan KSP, lalu kami salah satu peserta saya itu ada di dalam grup itu. Oh, ada dalam grup itu. Iya. Mundur sedikit, seminarnya tentang apa saat itu? Itu soal persiapan IKN. Persiapan Iya, seminarnya. Nah, pesertanya salah satunya saudara. Siap. Ya, peserta seminar itu membuat grup. Benar. Ya, membuat grup. Ini anggotanya berarti mantan-mantan peserta seminar itu. Benar Pak. Jadi, saudara melihat berarti dari postingan anggota SP Samarinda ya, SP mendengar Samarinda ini. Iya, postingan anggota-anggota.
Saya lupa Pak Hakim, karena itu kan langsung banyak ya pada hari itu. Kebetulan WhatsApp grup KSP itu yang paling atas, jadi pas saya klik bukanya di situ. Iya. Bukan tentang IT ini, klik, nah itu kan bisa jadi dia akan mentransmisikannya. Siap. Ada yang posting grup WA grup posting lagi berisi video satu unggahan video full apa highlightnya? Highlight aja Pak Hakim. Iya. Highlight aja seperti apa? Di bagian mana yang saudara lihat? Di bagian pada saat terdakwa menyampaikan soal Kalimantan adalah jin buang anak gitu. Itu highlightnya. Itu pada saat jadi tapi yang bicara di dalam video itu terdakwa ya? Iya. Gitu. Iya. Ya. Jadi di highlight itu pada saat terdakwa mengatakan bahwa Judulnya Kalimantan tempat jin buang anak. Highlightnya, iya. Video-videonya. Itu penggalan-penggalan Pak Hakim. dikasih caption lagi atau gimana? Apa judul di video? Saya kurang ingat kalau captionnya. Tidak. Kalimantan tempat jin buang anak. Iya. Saudara baca captionnya diisi highlight video tersebut yang diucapkan apa atau di mana kata-kata itu? Di pengantar video itu ada kata-kata Kalimantan disebut tempat jin buang anak. Nah, gitu. Jadi ditulis caption lagi dong. Benar Pak Hakim. Ada video kan biasa terus dikasih judul lah sama si orang yang memposting itu Kalimantan tempat jin buang anak. Baru setelah saya masuk ke isinya. Siap Pak Hakim. Kira-kira durasi berapa menit yang saudara di post apa di postingnya di radio itu kira-kira durasi berapa menit? Ada banyak macam ya Hakim. Ada banyak macam ya karena penggalan-penggalan. Ada penggalan. Iya. Ya. Kalau yang saudara perhatikan yang sampai ini itu penggalan bagian mana? Iya, penggalan saat terdakwa menyampaikan jin buang anak, kuntilanak, genderuwo dan sebagainya. Masih ingat persisnya yang disampaikan terdakwa itu? Kalau di penggalan itu hanya sampai di situ Pak Hakim. Di penggalan video ya, yang saya buka pada awal. Apa kata yang terdakwa di video itu? Kata-katanya persisnya bahwa tempat jin buang anak, gitu. Tempat jin buang anak. Iya. Penggalan itu. Ada menyebut tempat. Iya. Tempat jin buang anak. Iya. Maksud itu maksud saya kalau saya maksudnya yang saudara dengar itu tempat jin buang anak di mana? Apa kan itu penggalannya tempat jin buang anak. Apakah menuju ke satu tempat atau bagaimana di dalam video itu? Iya, menunjuk satu tempat. Kalau di video itu tidak terlalu full Pak Hakim, karena itu kan penggalannya. Biasa kan highlight video penggalan ini kan hanya sepotong saja. Hanya yang saudara perhatikan itu tempat jin buang anak. Ya. Oke. Kalau di penggalan lain, di penggalan tadi banyak penggalan. Di penggalan lain ada lagi yang saudara perhatikan. Bila bahagia Ada pernyataan monyet, gitu. Ya. Persisnya saya lupa kalau penggalannya Pak. ada captionnya lagi nggak dikasih pengantar lagi? Saya lupa Pak Hakim. Coba saya catat ya. Siap. Satu penggalan video yang apa? Yang tempat tempat di luar anak. Tempatnya sih tadi ya. Yang kedua tadi apa? Monyet. Iya monyet, ada pernyataan monyet gitu. Pernyataan monyet. Ini masih berupa penggalan ya. Iya, penggalan Pak Hakim. Ada penggalan lain masih di WA grup. Sampai di situ pada saat itu. Dua saja ya. Iya. Ya. Ya. Itu di mana saudara Pak Kiai? Tadi kan disawat. Saya di gedung. Persisnya di mana? Di gedung Pak Hakim. Pada saat itu ada kegiatan saya itu siang hari sekitar pukul 15 jam 3 sore gitu. Iya. Sekitar pukul 15.
di gedung. sedang ada kegiatan. Benar Pak. Itu terjadi tanggal 21 Pak, 22 Sabtu. bulan Januari ya. Ya. Baik. Nah kemudian setelah lihat dokumen-dokumen akhirnya dari video tersebut tadi ya, setelah melihat tersebut, apalagi tindakan saudara apa ya saudara? Iya, setelah itu setelah saya melihat, saya mencoba menelusuri Pak. Menelusuri video tersebut. Mencari videonya. Ya, dan video karena kan saya lihat ini kan hanya beberapa menit durasi saja. Saya mengklik pada saat itu channel dari Bang Edi channel. Cari sumbernya. Iya, betul. Dari sumber. Kanal YouTube Bang. Bang Edi channel. Ya. Dari mana saudara tahu bahwa pembiayaan video ada pakai lens tersebut itu berasal dari kanal YouTube-nya Bang Edi Channel? Ada tulisannya Pak Hakim. Ada tulisannya YouTube sumber kan. Saudara lanjut yang membuka sendiri ya. Iya, betul. Apakah di hari yang sama? Di hari yang sama Pak Hakim, dengan jam yang berbeda. Yang sama? Pada saat itu sudah tidak selesai Isya. Mana saudara melihat? Pada saat itu saya di rumah sudah. Di rumah. Ya, Baik. Saudara buka. saya buka. Saudara perhatikan, saudara tonton dari awal sampai akhir. Benar Pak Hakim. Dalam durasi berapa menit? Kurang lebih 2 jam lebih, 2 jam belasan menit. Baik ya. Ketemu yang highlight tadi ketemu. Ketemu Pak Hakim. Berarti artinya videonya sama ya. Saudara melihat di dalam video itu apakah saudara terdakwa di situ di dalam video itu? Ada Pak Hakim. Ada. Itu terdakwa berbicara itu dalam rangka apa sih? Konferensi pers saya lihat. Iya. Dalam rangka Kalau saya melihat judulnya, ya maksudnya sesuai judul ya. ya judulnya apa? Tolak pindah ibu kota negara, proyek oligarki merampok uang rakyat gitu. Itu judulnya ya. Baik, nah saudara secara hukum dari awal sampai akhir Benar Pak. atau banyak saksi sebelumnya yang membaca-bacakan percepat dalam gitu ya. Saya tidak tahu saudara bagaimana dari awal sampai akhir atau saudara percepat Percepat juga ada beberapa kalimat ya, untuk mencari penggalan tadi. jelaskan di sini percepat pertama, percepat kedua yang menjadi concern saudara di bagian mana? Baik Pak Hakim. Jadi dalam kanal YouTube yang saya sudah dapat sumbernya, saya mencoba menelusuri bahwa pernyataan terdakwa yang membuat saya secara pribadi sakit hati begitu ya, melihat bahwa pernyataan beliau ini ada satu hal kebencian begitu. Jangan di sana dulu. Oh ya, Saya tanyakan yang menjadi concern saudara di dalam video itu dulu. soal tempat tadi Kalimatnya yang mana? yang jin buang anak, jin buang anak, terus monyet. Nah, saya coba telusuri, terus ada juga terdakwa menyampaikan beberapa nama-nama petinggi negara begitu ya, yang saya lihat juga begitu. Terus ada menyampaikan bahwa soal lubang-lubang tambang di ibu kota. Nah, itu saya coba telusuri dari penggalan-penggalan itu Pak. Jadi masalah tempat dijual anak, masalah monyet, penggalan ini penyebutan tinggi negara, penyebutan lubang-lubang Tambang ya. kota negara, Iya. Kuntilanak genderuwo. yang penjelang genderuwo tadi masuk grupnya tempat dijual anak katanya. Siap. Tempatnya. Iya Pak Hakim. Terus ada menyampaikan soal etnis ya, salah satu etnis gitu, Cina begitu, yang disebut-sebut. Iya. Etnis Cina atau bangsa Cina atau orang-orang yang Aceh. Cina. Ada etnis Cina, Enggak, kata-kata Cina nih. Pak Hakim. Cina. karena ada etnis Cina, Siap. ada NRC secara negara, dan gitu ya. 5. Ada lagi, satu golongan dulu. Seingat saya itu aja Pak Hakim yang Itu aja.
yang menjadi fokus saya. Itu aja Iya. ya. Baik, saya tanya satu-satu ya. Jadi rata-rata proses itu prosesnya jadi kata-kata menghibur anak. Terus siapa itu kalau mengenai Siapa tuh? tanya dulu dengan kata-kata lupa. Dengan kata-kata tempat jin buang anak itu, saudara melihat, mendengar, bagaimana reaksi saudara? Yang pertama saya marah Pak Kim. Marah. Ya, campur ke Kenapa marah? ya pertama dari penggalan yang sudah saya dapat sumbernya ini kan terdakwa menyampaikan sesuatu hal yang berunsur penghinaan begitu menurut saya secara pribadi saat membaca ya, saat mendengar itu. Saudara melihat tayangan dan mendengar kata-kata itu merasa itu kata-kata penghinaan. Benar Pak Kim. Nah, merasa itu kata-kata penghinaan dari kata-kata tempat jin buang anak itu ya. Benar Pak Kim. Memang saudara mengartikannya sebagai apa dengan kata-kata tempat jin buang anak ini? Ya, yang saya artikan berarti daerah yang dimaksud Kalimantan gitu. Itu adalah tempat jin buang anak begitu. Saya langsung secara pribadi begitu merespon bahwa waduh, ini tempat kelahiran saya, tempat besar saya dihina ini sama terdakwa. Siapa yang tidak sakit hati? Gitu? Siapa yang tidak marah? Dihina, dikatakan tempat jin buang anak. Baik. Memang tanah kelahiran saya ini tempat pesugihan, kan begitu Pak Kim? Pesugihan gitu, ada tempat jin buang anak begitu kan? Pesugihan. Pesugihan. Baik, artinya saudara mengartikan tempat jin buang anak ini secara konkret, secara harfiah. Ya, Seperti yang saya sampaikan tadi. mungkin dalam pikiran saudara itu ada jin buang anak di tempat itu, seperti itu ya. Benar Pak Kim. Sehingga tempat itu seolah-olah dianggap tempat pesugihan, Ya, tempat yang hina ya. Kalau merasa dihina kan berarti tempat itu tempat yang hina. benar. Seperti itu ya. Memang saudara pernah lihat jin buang anak? Belum Pak Kim kalau itu. Belum. Tidak pernah saya ketemu jin Pak. Nah, begini logikanya begini. Sesuatu kalau merasa dihina ya atau menafsirkan sesuatu berarti paling tidak dalam pikiran kita, oh kalau sesuatu itu tempat jin buang anak hina. Padahal kan belum melihatnya. Belum melihat jin, belum melihat ya. Saya juga Iya, belum belum ya. Pak Kim. Belum melihat jin, apalagi ketika jin buang anak di mana kita belum ya. Maksud saya kok sampai saudara merasa terhina gitu loh. Karena Iya. kalau belum melihat ya siapa tahu tempat jin buang anak itu sesuatu yang baik kalau memang belum pernah melihat gitu. Ya kalau yang disampaikan Pak Hakim saya tidak tahu ya, itu tafsiran yang lain gitu. Tapi kalau sepemikiran saya, jin buang anak itu adalah tempat yang hina gitu. Kami disamakan sebagai penghuni Kalimantan itu berarti sebagai makhluk halus dalam tanda kutip kan begitu. Itu tafsiran saya. Maka saya sebut itu adalah satu penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa. Baik. Tidak apa-apa. Masing-masing orang kan punya hak untuk menafsirkannya. Benar Pak Hakim. Ketika saudara menafsirkannya seperti itu, tidak apa-apa. Ada orang lain juga menafsirkan berbeda, tidak apa-apa kata-kata itu ya. Kemudian, apakah sebelumnya saudara pernah mendengar istilah atau kata-kata tempat jin buang anak itu? Tidak pernah Pak Hakim. Tidak pernah. Di sekolah, di lingkungan pergaulan, belum Tidak pernah pernah. ya? Tidak pernah. Tidak pernah. Baik. Kemudian setelah mendengar itu saudara merasa tersinggung, terhinakan, marah. Terus apa lagi reaksi saudara? Iya, kalau di beberapa penggalan juga saya melihat terdakwa menyampaikan beberapa hal. Yang Masuk. tadi itu yang 4 lagi ya? Nanti. Oke, saya lanjutkan aja dulu. Tadi ada kata-kata monyet, genderuwo, ya. Benar. Apakah sama reaksinya seperti tadi, merasa bahwa tempat itu tempat terhina itu ya? Benar Pak. Berarti sama itulah. Nah, kemudian kalau penyebutan pejabat itu lebih konkretnya seperti apa?
Petinggi Iya. negara tadi, petinggi. Salah satu ya ini mungkin karena saya juga lahir darah Batak ya. Saya masih ingat terdakwa menyebut salah satu tokoh yang petinggi negara yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan. Pak siapa? Pak Luhut Binsar Panjaitan. Karena mungkin Pak sama-sama Luhut Batak, Binsar ya Panjaitan. mungkin Dia sama-sama. menyebut Luhut Binsar Panjaitan. Benar Pak Kim. Saya teringat di situ itu yang pertama karena mungkin sama-sama Batak ya. Lalu ada juga penggalan soal terdakwa menyampaikan boneka gitu ya. Presiden itu boneka atau Mas Jokowi itu boneka. Satu-satu ya. Penyebutan Luhut Binsar Panjaitan yang menurut saudara tidak baik atau menjadi saudara tersinggung, apa kata-katanya mengenai Luhut Binsar Panjaitan ini? Penggalannya lebih kepada berita bohong gitu Pak. Bahwa terdakwa menyampaikan ada lubang-lubang tambang yang menganga. Soal Luhut dulu. Ya, ini kaitannya dengan itu Pak. Ya. Jadi ada lubang-lubang tambang yang menganga di sekitaran ibu kota yang kaitannya dimiliki salah satunya adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Itu maksudnya Pak. Baik, Saya ingat video itu dikatakan adanya atau banyaknya lubang tambang yang menganga Ya. di wilayah ibu kota negara IKN itu ya, yang dimiliki, sambungkan sedikit, yang dimiliki, yang disebabkan atau yang memang perusahaan tambangnya milik Luhut atau bagaimana maksudnya? Dalam penggalan itu salah satu perusahaan Salah dimiliki satu oleh perusahaan yang dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan Panjaitan. ya, yang terdakwa sampaikan. Sampaikan. Nah itu kan berarti langsung ya, yang poin 2, poin 3 langsung nyambung ya. Nah, saudara sudah pernah ke lokasi IKN? Sudah, oke. Ke bagian mana? Di daerah mana? Daerah Sepaku, titik nol, Titik sekitaran nol, itu. Sepaku. Maksud saya begini, berapa luas wilayah IKN? Kalau Tahu nggak luasnya, luasan berapa ribu hektar? ribuan hektar Pak Kim. Berapa? Kalau ribuan hektar, kalau yang Ribuan pastinya saya hektar, nggak tapi tahu. persisnya nggak tahu. Ya, ratusan ribu hektar. Dari ribuan hektar itu, mana aja, daerah mana yang sudah saudara datangi atau kunjung? Lebih spesifik titik nol Pak Kim. Titik nol saja Iya, ya. Sepaku. Sepaku, titik nol gitu ya. Nah, kalau saya tanya di wilayah IKN apakah ada? Karena saudara ini dicatat dulu. Jadi sekian puluh ribu atau ratus ribu wilayah IKN, saudara baru ke titik nol saja ya. Ya, Iya, daerah titik nol. kalau saya tanya, berarti kalau saya tanya wilayah IKN, kita berarti bicara keseluruhan ya. Apakah Baik, saudara tahu di seluruh wilayah IKN itu ada lubang-lubang tambang, bekas lubang tambang yang menganga? Apakah ada atau tidak? Sepenglihatan saya tidak ada Pak Kim. Kan saudara baru di titik nol. Ya, menuju titik nol itu kan melewati Sambuja, melewati daerah-daerah, termasuk daerah dari kota negara Pak Kim. Di pinggir jalannya. Ya, teritorialnya kan seperti itu. Kan Jadi kawasan. Yang saudara berarti kalau boleh saya bilang, disanggah kalau salah. Sepanjang jalan, kanan kiri jalan menuju titik nol, dan di titik nolnya sendiri tidak ada lubang tambang. Tidak ada sepenglihatan saya. Kalau saya tanya di luar yang saudara lewati, di luar yang saudara datangi, tapi masih wilayah IKN, tahu tidak? Saya tidak tahu Pak Kim. Tidak tahu. Jadi yang saudara tahu wilayah IKN titik nol dan jalan menuju ke sana kanan kirinya tidak ada. Ya, Di luar wilayah itu tidak tahu. Ini didengar semua ya, biar nanti nggak kemana-mana. Baik, itu soal lubang tambang. Terus tadi apa lagi? Barangkali saya lupa. Sudah semua kayaknya ya, soal pengetahuan saudara itu, yang tayangan video itu. masih ada Pak Kim. Masih ada yang mana? Tadi yang soal apa namanya? Cina, terus soal monyet Oh, Cina. tadi. Kalau monyet kan satu paket sama. Oh, siapa sih? Monyet, genderuwo, tempat Kuntilanak, itu ya. satu paket ya. Nah, Apa sih? sekarang